Yesus namanya siapa? Bapaknya Yesus namanya siapa? Jangan jangan malu-maluin. Sesuai dengan Alkitab, bapaknya Yesus di dunia ini ya Yusuf. Tapi itu bukan bapak secara ini ya, karena Yusuf yang Wik Maria, tidak. Tapi artinya bapak secara artinya dunia ya, artinya karena Yusuf menikahi Maria, gitu loh. Kan Kak, walaupun dia bapak, tapi kan nggak pernah dipanggil. Yang selalu dipanggil itu bapak. Bapak itu namanya siapa yang Yesus sebut? Makanya bapak, saya bilang tadi, kalau bapaknya di dunia ini ya jasmani Yusuf. Kalau yang disebut di Injil itu yang bapak yang di sorga gitu kan? Itu siapa namanya? Ya, bapak. Dia tidak bernama. Karena ketika dia menyatakan dirinya kepada Musa, aku adalah aku. Itu jelas itu. Ya artinya. Jadi yang melabelkan yang mengatakan aku adalah aku itu, ya itu Yesus Bapa. Yang melabelkan Bapa itu kepada pribadi yang pertama itu ya Yesus. Makanya Yesus katakan, kalau kamu berdoa katakanlah Bapa kami yang di sorga. Itu ajaran Yesus. Tetapi sekalipun begitu, orang Israel juga sudah memanggil Allah itu Bapa. Ada tuh ayatnya di Yesaya, di Yeremia. Oh, jadi namanya Allah gitu? Hah? Jadi namanya Allah gitu? Pak Munir ini tidak nyimak ngomong saya. Di dalam sekalipun sebelum zaman perjanjian baru, bangsa Israel juga menyebut Allah itu, Yahweh itu, Bapa juga. Itu terdapat di Yeremia, di Yesaya juga ada. Allah itu kan, jadi nggak punya nama pribadi yang di dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris God, gitu loh. Enggak, kalau secara nama pribadi nggak ada ya. Kalau kita kan namanya Munir gitu kan. Ada nama pribadinya, ada nama proper name, tapi terpaksa diberikan kepada Musa, kepada bangsa Israel untuk membedakan. Jadi tujuannya untuk membedakan. Sebenarnya dia tidak punya nama. Dia itu eksistensinya dari dulu sampai sekarang, yang awal dan yang akhir. Gak butuh nama Tuhan itu. Tetapi terpaksa diberikan nama untuk membedakan dengan dewa-dewa lain, gitu Pak Munir. Terpaksa ya diberikan nama. Jadi Tuhan tuh terpaksa memberikan nama itu pribadinya. Terpaksa. Tuhan terpaksa karena untuk membedakan supaya kan namanya manusia ya. Karena terpaksa mengapa harus ada proper name? Karena bangsa-bangsa lain juga itu punya dewa-dewa dengan nama masing-masing. Untuk membedakannya supaya kita orang Israel itu tidak salah alamat bersembahyang ya, bersujud lah. Jangan sampai ada dewa yang namanya ini gitu, tapi harus kepada yang ini nih, yaitu Hashem begitu. Makanya beri nama. Hanya ketika pertama kali Musa itu bertanya namanya, aku adalah aku. Aku yang Aser Pak Perhatikan Pak Munir. Ini ya, Keluaran 3 ayat 13 dan 14. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Ayat 14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku yang telah mengutus aku kepadamu. Saya mau tanya dengan Pak Munir, di dalam ayat ini kalau menurut Pak Munir ada nama Allah itu siapa? Aku adalah aku. Ya iya, aku kalau menurut saya itu nggak ada nama, tapi bisa ditafsirkan itu aku adalah aku, bahwa aku bukan dia. Artinya aku ya aku. Kalau ada mengartikan bahwa Yesus itu adalah Bapa juga, Bapa Allah itu sendiri gitu kan, bahwa adalah firman-Nya, firman dan
kan firman itu kan Yesus itu firman dan firman itu yang adalah Bapa mengatakan- itu sendiri kan? Bukan, Keyakinan. yang mengatakan Yesus Kristus itu Bapa itu siapa? Memang Yesus bukan secara Bapa. langsung nggak ada, Bang. Enggak, Yesus bukan Bapa. Memang secara langsung nggak ada. Yesus bukan Bapa. Tapi kalau firman kan Yesus itu firman. Betul nggak? adalah ya Yesua Hamasia itu adalah firman Allah yang menjadi daging. Waduh, Pak Munir berkali-kali kami sudah ngomong ke Pak Munir. Dia bukan Bapa. Ini kan Yesus gini. Yesus firman nggak? Kan firman kan? Yesus Nah, Allah, firman ya. itu nah, firman Allah itu adalah Allah itu sendiri apa enggak? Dalam hakikat Allah ya. Ya iya, Ya, makanya dalam ya Allah. udah. Nanti Iya. Yesus adalah Allah itu sendiri kalau gitu. Iya. Kan firman Karena itu firman adalah Allah itu itu ada sendiri dalam kata Anda. Bapa. Iya. Iya betul Ya, berarti. makanya Yesus katakan Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sedangkan Jadi firman kata Allah itu ayat ada dalam ini, diri Bapa. sedangkan kata ayat ini aku adalah aku. Nah, kenapa gini? Jadi aku adalah aku bukan dia gitu. Ya, Bukan Yesus. Allah itu tak bernama. Nah, ini juga saya harus jelaskan. Ya. Itulah yang membedakan. Ya, kalau di sini kan Musa menamakan Yod-Heh-Vav-Veh. Yahweh itu ya atau Elohim Adonai itu tidak bernama supaya dia membedakan dengan Allah yang lain, ilah yang lain yang pada saat itu disembah oleh bangsa-bangsa di luar bangsa Israel. Gitu loh. Makanya dia katakan aku adalah aku, akulah aku. Gitu loh. Karena memang sejatinya Allah itu tak bernama. Gitu loh. Kalau Allah itu bernama, kalau Allah itu mengatakan aku adalah si A, apa bedanya dia dengan Allah bangsa lain, dia lain yang punya nama? Jadi Allah itu siapa? Bukan nama ya? Tidak. Apa itu? Makanya Musa dengar dulu. Lalu Musa, bagaimana Musa mempergunakan nama Allah itu kepada bangsa Israel? Maka Musa menamakan dia Yahweh. Yod-Heh-Vav-Veh. Kalau di Injil yang Tetapi kalimat Allah itu tunggu, Pak Munir. Tetapi Yod-Heh-Vav-Veh itu kan tetragama itu kan tidak boleh disebut oleh bangsa Israel secara sembarangan atau tidak boleh disebut. Makanya dipergunakanlah kata Elohim. Itu loh. itu yang paling atas itu apa itu, Bang? Hah? Itu yang paling atas itu kalimatnya kan ada Allah itu paling atas. Ya Ya, Allah Pak, terjemahan Pak Indonesia Bagus. Pak Munir. Aduh, Pak Munir ini. Tidak mungkin. Enggak Allah itu. Tidak mungkin. Lalu Musa berkata kepada aku adalah aku. Aduh. Enggak itu kan ada kalimat Allah itu. Kan ada kalimat Allah. Ini kan terjemahan bahasa Indonesianya, Pak Munir. Jadi apa? Oh. Lalu Musa berkata kepada aku adalah aku. Tetapi apabila aku mendapatkan itu, firman aku adalah aku kepada Musa, itu. Ya jadi ya benar kalau misalkan kata tadi terpaksa Allah memberitahukan namanya. Ya jelas Allah namanya, nama pribadinya kan. Yang terpaksa Musa gitu loh. Musa memperkenalkan nama Allah itu, nama Yod-Heh-Vav-Veh itu Adalah kepada bangsa Israel dengan memakai nama Elohim Adonai. Itu loh. Supaya kalau bangsa di Israel tahu PB siapa Bang. nama Allah mereka gitu loh. Karena gini. Kalau di PB Bang. Karena gini, kalau bangsa Israel tidak tahu nama Allah mereka bingung. Aku adalah aku. Ehe. Apa itu? Tidak ada. Makanya Musa ya, memakai nama ada nama ini Yod-Heh-Vav-Veh atau nama Elohim gitu loh. Kalau aku dengar nih kata Allah itu adalah gelar, betul nggak? Katanya Allah itu adalah gelar katanya. Terus kenapa? Betul. Nah, kalau Allah gelar berarti kok ada dua gelar di situ, Tuhan gelar, Allah gelar. Tuhan mana gelar? Iya, memang gelar. Iya. Ya, gelar semua dong Tuhan itu gelar, Allah Pak Munir gelar. beda Pak Munir. Kita Kristen dengan Islam itu beda Pak Munir. Kalau di Islam itu Allah adalah Tuhan, Tuhan adalah Allah. Gitu. Karena apa? Karena istilah Tuhan aja kabur di dalam Islam. Apa saya katakan? Tuhan itu apa akar kata dari mana? Kalau dalam Islam? Kalau dalam Quran Apa ada? itu? Jadi akar kata Tuhan itu apa? Itu kan jelas terjemahan bahasa Indonesia. Itu kan Tuhan itu adalah bahasa Indonesia. Nah, enggak akar katanya coba
asal kata Tuhan itu apa bahasa Arabnya? Ilah, Ada ilah, bahasa Arabnya? ilah. Enggak, bahasa Arabnya. Alif lam ha. Iya, ilah. Bukannya ilah tuh ini Allah. Apa? Ilah itu Tuhan. Nama pribadinya Allah. Allah itu apa? Kalau dalam bahasa Arabnya? Huruf Arabnya. Allah itu mana bisa diartikan nama, mana bisa diartikan, Bos. Enggak, bahasa Nggak Arabnya mungkin di juga Quran, nama. di Quran, Pak Munir. Misalkan nih nama Anda di Indonesia Pak Bagus. Masa sampai ke Cina misalkan menjadi ketumbar jahe misalkan kan nggak mungkin bisa diartikan. Enggak, maksud saya itu tulisan di Quran apa, Pak Munir? Alif lam lam ha. Kalau Ilah kan? alif Ilah lam kan? ha, ya. Ilah juga kan? Bukan ilah, namanya Allah. Alif lam lam ha. Kalau ilah, alif lam ha, itu ilah, artinya sesembahan. Bahasa Indonesianya Tuhan. Nah, itu bedanya kita dengan apa kesenangan Islam. Kalau dalam Kristen, Tuhan itu akar katanya dari kurios. Itu Pak Munir. Kan udah Adonai apa, Bang? Teman. Bang, Anda bisa nggak bahasa Yunani, Bang? Adonai itu artinya apa, Bang? Kalau bahasa Israelnya, Bang? Bahasa Adonai itu Tuhan ya? juga, menuju pada Tuhan. Adonai. Tuhan apa, Bang? Tuhan apa? Tuhan besar apa Tuhan kecil? Tuhan pencipta? Tuhan pencipta? Iya, Tuhan pencipta. Tuhan pencipta. Nah, betul kan, Tuhan pencipta kan? Berarti Yesus adalah Tuhan pencipta. Iya, memang dia pencipta. Sedangkan Karena kan Allah kan menciptakan dengan firman-Nya. Sedangkan yang pencipta itu adalah ilah. Dan sedangkan ayatnya berbunyi bahwa jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Iya. Anda sedang mengadakan ilah-ilah lain bukan ini. ilah-ilah yang disebutkan pada di situ tuh konteksnya ilah-ilah tuh dewa-dewa bangsa di luar bangsa Israel. Dewa-dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa lain. Itu ilah-ilah. Yesus itu bukan jadi ilah-ilah kalau itu. Jadi kalau di luar Israel boleh menyembah ilah-ilah lain. Iyalah, orang tidak ada kok perjanjian antara ini dengan Allah dengan bangsa di luar Yahudi pada zaman itu, pada zaman ini ya, pada konteks perjanjian lama. Kalau di luar Yahudi boleh menyembah dua Tuhan. Iya. Kalau orang Yahudi menyembah dewa-dewa kok. Kan gini. Bebas. Kan gini, kan bangsa di luar Yahudi kan menyembah banyak dewa. Loh. Mereka tidak mengenal Allahnya bangsa Israel. Bebas. Bangsa di luar Israel tidak mengenal Iya. dan tidak menyembah bangsa Israel, apa Allahnya bangsa Israel, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Anda tidak merasa melanggar perintah Yesus? Oh, tidak. Apa yang Yesus? Oke. Dengan apa? Yesus hanya menyuruh menyembah kepada Allah saja, bahwa dialah satu-satunya Tuhan yang benar. Allah saja, tidak ada di luar Allah itu, tidak ada yang kami sembah. Anda menyembah Yesus? Iya, menyembah Yesus. Kenapa Anda menyembah Yesus? Padahal karena Yesus itu adalah firman Allah yang Allah saja. dengan Allah. Ya, artinya Anda sedang menyamakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Ya, memang Yesus adalah Allah. Sedangkan itu adalah bidat. Siapa bilang bidat? Yang menyembah Yesus. Yang menyamakan. Siapa? Yang mengalahkan Yesus itu adalah bidat. Di mana? Tulisan siapa? Siapa yang mengatakan? Itu kan itu artinya Anda sedang di dalam Alkitab di mana ayatnya bahwa kalau menyembah Yesus sebagai Allah itu bidat. Yang bidat itu kalau yang lahir yang dikandung Bunda Maria itu adalah Allah itu sendiri. Itu adalah ajaran Trinitas. Yang bilang Trinitas itu bidat siapa? Apa oneness. Itu adalah oneness. Sorry. Salah ngomong. Itu koreksi. Yang bilang Trinitas itu bidat siapa? Tidak ada itu. Enggak, oneness aku bilang. Nah, kesalahan oneness, ini Pak Munir ya. Sebenarnya iya, makanya. Sudah sering teman-teman ceritakan. Saya tidak apa-apa lah saya ceritakan. Kesalahan oneness adalah ya membuat statement ya sebuah pernyataan bahwa Bapa itu adalah Yesus, Roh Kudus itu adalah Yesus. Semua adalah Yesus. Itu kesalahan mereka sebenarnya, kekeliruan mereka. Gitu loh. Sejatinya keyakinan Anda juga tidak gitu. memahami tentang
ya esensi Bapa, Firman dan Roh. Itulah pendek ceritanya. Saya kalau mau saya cerita kemana jadi panjang nanti. Itulah esensinya. Mereka menganggap Bapa itu Yesus, Roh Kudus Yesus. Semuanya sentralnya Yesus. Padahal dalam esensinya mereka lupa Bapa, Firman dan Roh itu berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan. Mereka menyatu dalam diri Allah, dalam hakikat Allah itu sendiri. Makanya mengapa tadi saya menjawab bahwa kami juga menyembah Yesus. Yesus adalah Allah. Kami tidak menolak itu. Karena memang Yesus adalah firman Allah yang berasal dari Allah itu. Menyatu dalam hakikat Allah itu. Gitu Pak Munir. Secara singkatnya. Aku juga berasal dari Allah loh. Dari mananya? Coba berasal dari Allah. Anda juga. Loh, kalau Anda nggak berasal dari ciptaan Allah, yang Allah ciptakan, Anda berarti ciptaan bukan ciptaan Allah dong. Emang berasal dari Allah itu ciptaan Allah? Iya, tentu semua roh-roh yang ada di dunia ini adalah berasal dari ciptaan Allah, yang Allah ciptakan. Pak Munir diciptakan oleh Allah itu dari mana? Allah itu menciptakan roh lalu meniupkan ke ibu kita, rahim ibu kita. Demikian pula Allah menciptakan roh ditiupkan ke rahim Bunda Maria. Sama. Asal manusia dari mana? Asal manusia dari roh ya? Asal manusia. Gini, rohnya gini, menurut Pak Munir, apa manusia itu diciptakan begitu Allah mengembus, rohnya, hidup manusia? Bukan gitu. Pertama Allah itu membentuk janin. Nah, setelah berapa 40 hari. Gini Pak Munir, manusia itu dari mana awalnya? Manusia dari tanah. Ya kan? Iya. Jadi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. Oke, saya kunci jawabannya. Oke. Nah, sekarang saya tanya sama Pak Munir. Yesus itu diciptakan dari tanah kah? Dari tanah. Janinnya itu dari tanah. Allah menjadikan yang dikonsumsi Yesus di dalam kandungan itu adalah hasil dari tidak masalah yang dimakan. Bukan masalah konsumsi. Dari tumbuh-tumbuhan. Karena di dalam Quran sendiri, Pak Munir, di dalam Quran sendiri, ya Maryam itu dikandung dari Rohulullah. Ada loh ayatnya. Berarti Pak Munir menolak kebenaran Quran itu sendiri. Karena Al-Quran sendiri tidak mengatakan bahwa Isa itu diciptakan dari tanah. Iya, kenapa Allah bicara seperti itu? Roh Allah gitu kan. Karena banyak yang mengatakan bahwa Isa itu adalah Allah itu sendiri katanya. Padahal dia hanya roh Allah seperti kita. Aku ngomong seperti itu Pak Munir. Jelas itu. Ya, bahwa Maryam itu mengandung. Malaikat Jibril itu ngomong sama Maryam. Gitu loh. Ada itu ayatnya. Tidak ada Allah mengatakan, melalui malaikat Jibril. Kenapa Isa itu? Karena orang itu menganggap Isa itu sebagai Allah. Tidak ada di situ di dalam ayat itu. Di dalam surah Maryam. Iya, kenapa sama dengan gini? Kenapa Allah itu lebih banyak menceritakan Isa daripada nabi-nabi lainnya? Karena yang dipermasalahkan oleh umatnya sekarang ini adalah Isa dan Isa Yesus. Dan kenapa Allah itu membilang bahwa Isa adalah terkemuka di dunia dan di akhirat? Karena apa? Karena cuma Isa yang dianggap sebagai Tuhan di dunia. Dan kenapa terkemuka di akhirat? Karena Isa akan dihakimi. Benarkah Isa kamu pernah berkata sembahlah aku? Siapa yang dihakimi? Tunggu, saya kunci ini omongan Pak Munir. Kata Pak Munir tadi Isa akan dihakimi. Siapa yang menghakimi Isa? Di mana ayatnya? Allah lah. Di Quran. Di mana ayatnya di Quran? Apa menghakimi engkau? Oke. Aku lupa ya di mana tuh. Tapi ada nanti. Pasti ada. Al-Imran kalau nggak salah. Justru malah kalau saya tidak salah yang saya baca di Quran malah Isa yang menghakimi dunia ini nanti. Enggak. Maka dia yang membunuh Dajjal. Enggak ada ya. Kalau saya tidak salah. Benar kalau Isa yang akan datang itu nanti. Oke, nanti habis saya ini ya, Lincoln ya. Sebagai hakim itu. Jadi Pak Munir, ya, Allah itu
kalau saya mau menyandarkan kata, ya Maria itu dipinjam, rahim Maria itu dipinjam hanya sebagai alat, gitu loh. Oke. Karena memang dia harus lahir kalau firman Allah itu menjadi manusia atau daging itu, dia harus lahir sama seperti manusia lahir gitu loh. Enggak ujuk-ujuk tiba-tiba dari langit jatuh, boom. Enggak seperti itu. Gitu loh. Makanya ketika firman Allah itu menjadi daging, maka dia harus melalui proses sama seperti manusia lahir. Dia harus dikandung, dia harus dilahirkan, dia harus mengalami proses bayi, dewasa. Itu kalau manusia, gitu loh. Makanya ya Maria itu alat yang dipilih oleh Allah menjadi sarana ya rahimnya, tempat di mana Yesus itu dikandung, gitu loh. Di Alkitab juga dikatakan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Jelas itu. Dia bukan diciptakan, karena firman Allah itu ya bukan ciptaan, tidak diciptakan, karena firman Allah itu adalah Allah itu sendiri dan dia berasal dari Allah. Itu Pak Munir. Oke, ini aku share screen ya ayatnya ya. Aku ingat sekarang nih. Aduh. Terus, Pak Munir pakai bahasa Inggris. Ini kok bahasa Inggris tuh? Jangan angkat tangan dulu. Mungkin ada yang mau disampaikan. Oke, silakan. Silakan, Lek Likon. Silakan. Kasihan tangannya pegal ini. Iya, sudah kelamaan. Silakan, Lek. Iya. Makasih Pak Sedar ya. Ini ya, saya melihat Pak Munir terus penasaran tentang siapa Yesus ya. Mungkin begini ya, saya sedikit menambahi ya. Perihal kenapa Yesus harus dilahirkan melalui rahim Maria ya. Begini, Allah tidak akan mungkin melanggar apa yang sudah ditetapkan, yaitu manusia. Ini mungkin nggak secara detail ya disampaikan di Alkitab. Ya, pada umumnya manusia lahir ya dikandung ya, melalui rahim pada seorang wanita ya. Itu sudah bukan rahasia umum. Seperti saya dilahirkan melalui rahim ibu saya. Begitu. Jadi Allah tidak akan mungkin melanggar ketetapannya sendiri gitu. Demikianlah Allah yang benar. Ya, begitu. Jadi makanya kenapa Yesus harus lahir melalui rahim Maria, karena itu memang demikianlah natural manusia gitu. Secara alami manusia melalui rahim. Makanya di rahim itu Yesus dilahirkan ini ya. Firman menjadi daging. Dan Roh Kudus berperan di mana anak laki-laki itu dilahirkan dikandung dari Roh Kudus gitu. Jadi Roh Kudus juga berperan di situ dalam dengan kuasa supranatural Roh Kudus, Illuminati Roh Kudus mewujudkan itu anak laki-laki di dalam rahim Maria begitu. Demikianlah kuasa supranatural Allah itu sendiri ya. Jadi anak laki-laki itulah bernama Yesus Immanuel di rahim Maria gitu ya, wanita, seorang perawan wanita begitu. Baru kemudian bisa dibuka di Ibrani 1. Mohon dibantulah. Ibrani 1 apa bunyinya, Bang? Dibunyikan aja, Bang. Ibrani 1 mulai ayat 1 sampai 4. Ya. Di sini konteksnya Allah berfirman dengan perantaran anaknya. Saya ulangi ya. Allah berfirman dengan perantaran anaknya. Siapa anaknya yang dimaksud? Nah, kalau dari ajaran kekristenan, anaknya yang dimaksud itu Yesus Kristus. Yesus Kristus itu merupakan Tuhan dan anak Allah gitu. Ya, saya baca ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dia itu siapa dimaksud? Yaitu Yesus, Sang Firman. Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah
dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk. Siapa yang duduk itu? Yaitu Yesus. Duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Siapa nama yang dimaksud? Yaitu Yesus Kristus. Nah, gitu ya. Ini sudah, ini tidak dikarang-karang. Demikianlah kekristenan mengajarkan siapa itu Yesus. Ya. Kemudian, Ibrani 1, mulai dari ayat 5 sampai 14. Ini konteksnya, anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Ingat, lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat harus menyembah anak Allah itu. Begitu. Saya baca ya. Ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Nah, di sini bermakna ada dua. Gitu. Ini membedakan ada dua. Itu aku akan menjadi bapaknya. Berarti Allah ini akan menjadi bapaknya Yesus gitu. Dan ia Yesus akan menjadi anakku, anaknya Allah gitu. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat harus menyembah dia. Ini sudah ketetapan Allah. Semua malaikat Allah harus menyembah dia. Gitu. Jadi enggak malaikat-malaikat aja tidak ada tentang kalau Allah menetapkan ya itu harus diikuti. Gitu ya. Dan malaikat-malaikat yang menyembah Yesus, apalagi kita ciptanya juga ya harus menyembah Yesus dong, gitu kan? Masa kita tidak menyembah Yesus padahal Allah sudah menetapkan malaikat-malaikat harus menyembah dia begitu. Dan tentang malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikat yang menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Nah, ingat, di sini Allah itu membuat malaikat itu sebagai badai dan pelayan-pelayannya itu maksud itu Yesus gitu. Tetapi tentang anak ia berkata, tatamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Gitu ya. Jadi di sini konteksnya itu ini menggambar bahwasanya malaikat sudah harus menyembah Yesus itu begitu. Karena Yesus merupakan anak Allah. Demikianlah yang dipaparkan oleh Ibrani dimulai dari Ibrani 1 sampai Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 dan Ibrani 1 ayat 5 sampai 14. Dan di sini ini merupakan firman Allah. Nah ya. Jadi makanya orang Kristen kenapa mengimani Yesus Kristus dan kami harus menyembah Yesus Kristus? Karena mereka satu. Yesus yang merupakan anak Allah dengan Bapaknya itu adalah satu. Gitu ya. Jadi demikian Pak Munir gitu. Supaya Pak Munir memahami bagaimana inti dari kekristenan itu iman. Iman kepada Allah yang benar. Allah Tuhan Allah yang Esa. Bukan Tuhan tiga, tapi Tuhan Allah yang Esa. Esa yang maksud itu satu, kesatuan. Jadi gitu. Supaya Pak Murid memahami gitu. Mungkin ya mudah-mudahan yaitu Pak Murid memahami dan Allah memberikan dimampukan untuk memahami itu oleh Roh Kudus ya. Ya kami yaitu bukan hak kami untuk memerintah Allah gitu ya. Semoga Allah berbelas kasihan kepada Pak Munir dan memberikan Kalau Ibrani itu tulisan Paulus kan itu dari Yesus apa tulisan Paulus sendiri itu? Bukan ini bukan tulisan Paulus ini. Ibrani kan surat Paulus kan? Bukan. Loh, kok bukan sih? Ya saya tahu bukan. Ibrani itu termasuk surat-surat Paulus, Bang. Yang saya enggak. Ibrani bukan surat Paulus. Surat Paulus itu Galatia. Siapa yang nulis? Ya, sekolah-sekolah pun belum mengetahui siapa menulis ini. Yang saya pelajari para sekolah teologi pun belum mengetahui siapa penulis Ibrani. Tapi ini merupakan firman Allah gitu. Kalau raja-raja, Bang, siapa yang nulis itu? Kalau saya belum tahu siapa penulis raja-raja. Saya belum tahu. Artinya aku di sini nggak tahu nih perkataan Yesus apa
bahwa apa tadi itu ayatnya lupa yang dikatakan itu bahwa malaikat pun menyembah gitu kan. Bahwa nabi-nabi sebelumnya kalau mengirim wahyu lewat malaikat, sedangkan kalau sekarang kan Yesus turun sendiri gitu. Itu kan kata Ibrani gitu. Sedangkan bukan. Ibrani Ya satu ditegaskan, enggak, jelas. sebentar. Ditegaskan ya satu. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Bukan dengan perantaran nabi-nabi, bukan malaikat-malaikat. Jadi Allah berbicara dengan perantaran nabi-nabi. Jadi nabi-nabi bernubuat oleh karena dorongan Roh Kudus, itu tertulis di surat Petrus. Gitu. Jadi jelas. Berarti kalau dulu pakai perantaran nabi-nabi, sekarang kan Tuhan ya. Ya kalau gitu. sekarang kalau pada zaman akhir ya Yesus. Jadi Allah berbicara melalui Yesus. Karena itu anaknya. Jadi artinya ya. Jadi kan maka makanya di ayat 2 ditegaskan ini ya. Kalau pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia siapa dia ini maksud? Yaitu Yesus. Allah telah menjadikan alam semesta. Ini mengajarkan bahwasanya Yesus itu adalah firman Allah yang menjadikan alam semesta. Ya. Tapi kenapa Anda menyangkal bahwa Ibrani itu tulisan Paulus? Sudah saya katakan, para scholar pun saya pelajari belum mengetahui siapa penulis Ibrani. Tapi kami mengimani ini merupakan firman Allah. Pak ini siapa yang menulis Ibrani, Pak? Jadi gini. Begini Pak Munir. Pak Munir, saya menyampaikan apa yang saya ketahui, apa yang saya pelajari. Dan saya juga belum seorang scholar. Tapi begitu pun saya tidak menutup diri untuk belajar, mencari referensi, gitu ya. Saya tidak mau mengucapkan yang tidak saya ketahui, istilahnya yang mengada-ngada, karena firman Allah mengatakan, katakan ya jika iya, katakan tidak jika tidak. Ya, makanya saya mengatakan apa yang saya ketahui, dan saya tidak mengada-ngada apa yang tidak saya ketahui. Begitu Pak Munir. Karena gini bang, karena saya khawatirnya Anda itu melanggar perintah Yesus bahwasannya siapa yang percaya kepada Aku bahwa dia akan selamat. Nah, sedangkan Ibrani itu kalau nggak jelas penulisnya, itu bukan perkataan Yesus. Misalkan, Anda kan takutnya melanggar ayat itu, gitu. Aduh. Gini. Lanjut. Belum Erben ya. Tadi ini Erben sudah share. Jadi menurut scholar, ya, surat kepada orang Ibrani atau kitab Ibrani itu, ya, penulisnya itu diperkirakan secara tradisional itu dikaitkan dengan Rasul Paulus. Kenapa? Ya, para scholar itu kan melihat, ya kan, ciri khas setiap penulis itu kan ada, Pak Munir. Matius punya ciri khas tersendiri ketika dia menulis kitab Matius. Begitu juga Markus, Lukas, Yohanes, ya kan? Termasuk juga surat-surat Rasul Paulus, ya kan? Surat Petrus dan lain sebagainya. Jadi ketika para scholar itu melihat, ya, kitab surat kepada orang Ibrani ini melalui pendekatan penulisan, itu sangat mirip dengan tulisan karya Rasul Paulus, loh, ya. Jadi makanya ada banyak scholar itu mengatakan Rasul Paulus, karena memang di surat Ibrani itu tidak dijelaskan, oh, aku Paulus menuliskan surat kepada engkau Timotius seperti surat Paulus kepada Timotius, tidak seperti itu. Tapi itu menulis surat kepada orang Ibrani, hanya itu aja. Nah itu. Jadi sebagian lagi berpandangan, ya, bahwa ini bukan sebagian dari scholar itu, ya, peneliti itu mengatakan, ada yang mengatakan yang menulis kitab Ibrani itu adalah Santo Barnabas, ya, rekan kerja Paulus, ya. Nah, tetapi berdasarkan pendekatan yang dekat,
ya Yang kalau scholar pendekatan yang kebanyakan scholar yang menulis yang mengatakan Rasul Paulus inilah lebih condong ke situ Pak Munir, gitu loh. Ya, lebih condong ke Rasul Paulus. Kenapa? Karena ciri khas penulisan itu, gitu Pak Munir. Silakan yang lain. Ray Erben mungkin mau bicara, silakan Ray Erben. Aku lagi cari materi yang praktis. Tunggu bentar. Ya, gitu Pak Munir. Tapi itu pun tidak esensial bagi kami. Kenapa? Karena kami sudah meyakini, gitu loh, tentang proses kanonisasi Alkitab itu. Itu bukan sembarangan orang mengkanonisasi Alkitab, mengumpulkan banyak literatur, manuskrip-manuskrip, sehingga mereka mengkanonkan dari Kejadian sampai dengan Wahyu, gitu loh. Karena yang mengkanonkan itu, ya muridnya para rasul itu sendiri, bapak gereja. Jelas, sejarah mencatat. Maksum nggak Bang? Pak yang pengkanon itu maksum nggak? Kompeten, bukan orang yang tidak apa namanya istilah itu sekarang, tidak sesuai dengan ini. Dia justru ya yang mengkanonkan itu muridnya para rasul itu sendiri. Gitu. Yang mengkanon itu maksum nggak? Apa maksum itu? Nggak bisa salah gitu. Kalau Nabi kan yang namanya proses salah, Alkitab itu Pak Munir, tidak ujuk sehari 2 hari selesai, tidak, gitu loh. Ada prosesnya, gitu loh. Mereka teliti manuskrip itu, gitu loh. Mereka cari pendekatan yang seperti saya bilang itu. Ada proses kanonisasi Alkitab, gitu loh. Gitu. Ya pasti, ya jelas ketika sudah terkanonisasi Alkitab, semua gereja menerima itu, gitu loh. Kalau ini Bang, kan waktu Yesus diuji gitu kan, oleh iblis gitu kan kata Yesus selanjutnya ada tertulis bahwa engkau harus menyembah Allah saja kan gitu. Itu tertulis di mana itu tertulisnya? Katanya kan yang tertulis di kitab yang tertulis di kitab Musa katanya. Ya, Iya, Yesus kan banyak mengutip dari kitab Perjanjian Lama. Emang salah? Nah, yang aslinya ada nggak? Misalkan itu ada nggak di PL-nya itu tulisan bahwa engkau harus menyembah itu? Ada. Masih tertulis nggak? Salah di Keluaran ada. Karena kemarin tuh pernah kita cari-cari nggak ada soalnya. Karena gini Pak Munir. Debater itu. Iya, karena gini, ketika Yesus mengutip ya ayat dari kitab Perjanjian Lama, pasti ada Pak Munir, gitu loh. Tidak mungkin tidak ada, gitu loh. Karena apa? Ya, karena dia tahu Pak Munir, gitu loh. Nah, yang kedua, ketika Yesus mengutip ayat di dalam kitab Perjanjian Lama, ya, itu juga kita harus pahami, gitu loh. Apa tujuan dia mengutip Perjanjian Lama itu? Biasanya itu mengenai nubuatan. Kebanyakan itu mengenai nubuatan. Gitu. Nubuatan tentang dirinya, siapa dirinya. Gitu loh. Seperti ada yang tertulis. Seperti dalam kitab Musa, ya, kitab Taurat, ada itu. Gitu loh. Seperti ada dalam kitab ini, ada. Gitu. Nah, itu. Tetapi kan tidak secara gini. Banyak yang dari teman-teman Islam kan seperti kayak model harus letterneck gitu. Apa yang ada ini? Enggak. Oh itu, begini nih. Enggak seperti itu. Gitu. Oke, silakan. Ini. Jadi proses kanon itu Pak Munir belajar sedikit Pak Munir ya. Jadi waktu itu di gereja mula-mula banyak surat-surat pengajaran yang beredar. Pada tahun 150, surat-surat itu diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Latin. Latin kuno ya, itu 26 kitab. Tapi di sini tanpa 2 Petrus. Baru dalam bahasa Syria itu berisi 22 kitab tanpa 2 Petrus, 2, 3 Yohanes, dan Yudas dan Wahyu. Jadi tahun 150 ini sudah ada lengkap 26, 22 sudah lengkap. Kemudian tahun 170, Tiasaron, Titatius buat harmonisasi keempat Injil dalam bahasa Syria. Ini masih zaman para rasul dan murid-murid rasul ini.
Jadi tulisan-tulisan para rasul itu diterjemahkan ulang di situ. Kemudian tahun 185 sampai 254, Origen membagi tulisan ke kategori. Jadi waktu itu ada yang diterima umum. Yang 27 kitab PB itu sudah diterima secara umum oleh gereja. Tetapi ada yang diragukan sebagian jemaat. Artinya dipakai di beberapa jemaat, tapi di jemaat lain tidak. Ini termasuk Deuterokanonika. Kalau yang apokrif, ini Injil-Injil apokrif dan lain sebagainya, ini beda lagi ceritanya. Oke ya. Di sini proses kanon PB itu abad keempat Eusebius, Anastasius, Chrysostomum, Jerome, dan Agustinus menyatakan 27 kitab sebagai kanonik PB. Kriteria mereka adalah memiliki otoritas rasuli, berciri ilham ilahi, baru memiliki makna profetis, karangan otentik atau tulisan otentik bisa ditelusuri keasliannya, memiliki sifat dinamis, dipakai dan diterima secara luas oleh orang-orang percaya, orang Kristen gereja pada masa itu. Di situ, oke. Kalau Deufren ini kitab berasal langsung dari rasul, kitab itu umum digunakan di gereja, kitab itu tua didukung oleh tradisi gereja. Jadi 27 kitab dalam perjanjian baru itu memenuhi semua kriteria ini. Jadi latar belakang dikanonkan itu karena banyak tulisan-tulisan yang beredar pada saat itu di kalangan gereja. Ada yang aneh-aneh. Jadi bagaimana ini supaya bisa dimurnikan ajaran itu? Tetapi bedanya Pak Munir, gereja tidak membakar kitab-kitab yang dinyatakan sesat dan keliru itu, disimpan sebagai bukti. Di situ. Ini ya. Oke. Sampai ke sini nanti. Ya, jadi itu Pak Munir, itu ya. Makanya mengapa kami juga ya kitab-kitab apokrif sama kitab-kitab gnostik itu masih tersimpan, gitu loh. Itulah buktinya gitu loh, bahwa ada kitab yang tidak terkanonisasikan, ya di kitab-kitab apokrif ataupun gnostik. Apa alasannya? Dasarnya ada. Makanya saya katakan tadi ke Pak Munir, tidak ujuk-ujuk, ya tiba-tiba serot, ya terkanon dalam satu hari. Atau dalam 1 minggu, tidak seperti itu. Gimana? Nah, gujuk, serot itu langsung seminggu. Ada cerot. Itu kitab suci dari Kejadian sampai dengan Wahyu, tidak seperti itu Pak Munir. Cuma gini Pak Munir ya, gini, kita ini kan udah lama diskusi Pak Munir ya. Saya selalu menyimak, perhatikan. Gini, sebenarnya ini sudah sering kita sharingkan ya, kita diskusikan. Hanya gini, satu hal Pak Munir, kalau kita mau memahami ya tentang pendiskusian kita ini, apalagi tentang iman Kristen, ya saya sarankan ya buka hati gitu. Artinya supaya apa? Supaya kita memahami loh betul. Oh begini gitu loh. Ya, mengapa Kristen itu menyembah Bapa, Firman, atau Yesus itu? Apakah itu maknanya adalah bahwa Allahnya orang ketiga? Itu Pak Munir. Jadi supaya Pak Munir paham gitu loh. Jangan kita selalu artinya itu saja yang kita diskusikan gitu. Itu. Oke. Ayo silakan. Iya, aku ngerti maksudnya itu. Memang Kristen itu, Anda itu tidak secara langsung mengatakan bahwa Allah Yesus itu Bapa itu sendiri, tapi secara kalau diperinci misalkan Yesus adalah Firman dan Firman itu adalah Yesus kan gitu, dan Firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, sedangkan Firman adalah Yesus, sama aja Anda itu menganggap bahwa Yesus itu Allah itu sendiri. Karena apa? Karena Yesus adalah Firman dan Firman itu adalah Allah sendiri kan gitu. Ya, cuman secara tidak langsung aja gitu. Sebenarnya gini Pak Munir, kalau Pak Munir masih ingat ya, dulu waktu kita bahas eksegese Yohanes 1 itu kan adalah itu eimi itu artinya itu diartikan ada, berada, tinggal, tetap di dalam diri Allah. Sama seperti saya, pikiran saya tetap tinggal pada diri saya. Karena pikiran saya ada dalam diri saya, maka ya pikiran saya itu ya saya juga, itu pengertiannya di situ. Jadi bahasa Yunani ini kan eimi itu.
dari kata dari kata emi. Jadi bukan firman itu adalah Allah, berarti Allah adalah firman dalam pengertian seperti yang disampaikan Pak Munir, tetapi ada di situ adalah Ada itu. ayat. Iya, makanya saya jelaskan arti kata adalah di situ dalam konteks bahasa Yunaninya. Adalah di situ itu artinya ada, berada, tinggal, tetap, terus-menerus. Itu kalau dalam teks Yunani. Jadi sama gambarannya begini. Pikiran saya di dalam diri saya, karena pikiran saya di dalam diri saya, maka pikiran saya adalah saya. Dalam konteks kalimat seperti itu, Pak Munir. Nah, Pak Munir satu, pikirannya satu. Pikiran Pak Munir di mana? Dalam diri Pak Munir. Berarti pikirannya Pak Munir adalah Pak Munir juga. Nah, itu udah ulang-ulang kok disampaikan itu dulu, bro. Iya, masalahnya Yesus ke dunia. Kalau misalkan Yesus masih ada di dalam diri Bapa, ya tidak terpisah namanya. Makanya Yesus itu kan dalam hakikatnya sebagai firman, dia ada di dalam diri Allah. Makanya ada kalimat yang mengatakan firman itu menjadi manusia. Jadi firman menjadi manusia. Nah, ini runutannya dulu harus dipahami oleh Pak Munir. Jadi yang pertama, firman itu ada di dalam diri Allah. Allah sang pemilik firman itu diturunkan firmannya menjadi manusia. Jadi manusia Yesus ini adalah firman Allah yang menjadi manusia. Nah, begitu. Tetapi saat firman Allah menjadi manusia, Allah tidak kekurangan firman, tidak kehilangan firman. Kenapa? Karena firman Allah maha kuasa, maha hadir, maha mulia. Nah, sejauh itu bagaimana Pak Munir bisa pahami? Kalau udah menjadi manusia, ya tidak bisa menjadi Tuhan lagi. Loh, makanya Yesus itu kan dia nggak menjadi Tuhan lagi, dia menjadi manusia. Dalam kemanusiaan Yesus, dia diberikan kuasa di bumi di surga oleh Allah. Iya, Allah itu memberikan segala kehendaknya, rencananya di dalam Yesus itu. Makanya Yesus mengatakan, aku melakukan apa kehendak Bapakku. Aku berbuat apa yang diperintahkan Bapakku. Kepadaku telah diberikan kuasa di bumi di surga, kata Yesus kan. Terus di dalam Kisah Rasul, Allah yang memberikan kuasa itulah yang menjadikan Yesus menjadi Tuhan. Nah, pasti Pak Munir bingung lagi. Tuhan di sini kan artinya penguasa dari kata kurios. Beda kalau di Pak Munir kan Tuhan sama dengan Allah gitu ya. Kalau di Kristen Tuhan beda dengan Allah. Karena dua kata ini adalah kata yang merupakan gelar kepenguasaan. Allah itu gelar kepenguasaan kepada Sang Pencipta, tapi bisa juga dipakai kepada yang dianggap oleh para penyembah-penyembah berhala sebagai Sang Pencipta. Tetapi Tuhan ini juga adalah kata yang menunjukkan kepenguasaan yang bisa dipakai kepada Allah, kepada manusia. Jadi itu artinya penguasa. Jadi Yesus itu memang penguasa. Apa buktinya? Dia berkuasa mengampuni dosa. Nah, kan gitu kan? Dia berkuasa untuk menebus, menyelamatkan. Dia berkuasa untuk membawa kita ke surga. Dia berkuasa menjadi hakim di akhir zaman. Dalam konteks seperti itulah kepenguasaan Yesus. Makanya kami di CIA ini tidak ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa sendiri. Tapi Yesus adalah firman-Nya yang menjadi manusia. Nah, ini yang selalu firman itu kan Bapa itu sendiri ya. Firman itu adalah Allah dalam pengertian bahwa firman yang ada di dalam diri Allah. Sama seperti Pak Munir. Pikiran Pak Munir kah? Ya menurut saya pikirannya Pak Munir ya Pak Munir. Pikirannya Pak Munir nggak pisah dari Pak Munir. Otaknya nggak pisah. Itu arti kata adalah. Pengertiannya gini, nasi telah menjadi bubur. Ah, beda. Masa kamu umpamakan Allah dengan nasi? Beda. Begitu Kalau begitu kan itu kan analogi yang salah. Firman telah menjadi manusia. Ya udah manusia berarti. Pak Munir, bukan. kayak gini Pak Munir. Kami kan tidak kenal sama Pak Munir. Oke? Tapi ketika Pak Munir ngomong sama kami yakin itu Pak Munir. Gitu. Jadi ucapannya Pak Munir katakan itu Pak Munir. Bukan orang lain. Bukan suaranya aja. Bukan. Suaranya aja, bro.
Itu Pak Munir. Iya, harus Pak Munir harus pahami seperti itu. Gitu loh. Enggak, sebetulnya antara oneness dan Trinitarian kalau menurut aku sama, cuman bedanya cuman dia tidak menjelaskan secara langsung aja gitu. Iya, makanya mengapa dalam bahasa Yunani itu dikatakan logos. Ya beda dengan rema. Rema bukan logos, logos bukan rema. Gitu loh. Itu Pak Munir. Oh iya ya, kalau oneness itu gitu. bukan kalau oneness itu tidak melalui firman ya, berarti Allah itu langsung masuk ke ini mungkin ya. Kita nggak usah bahas kandungan. oneness di sini. Nanti kamu bahas dengan oneness khusus. Sekarang Enggak, Pak bedanya, Munir, maksudnya. Bukan Allah masuk ke dalam Maria, bukan seperti itu Pak Munir. Iya. Firman Ya, juga, melalui firman juga. Itu firman Allah yang menjadi, makanya gini Pak Munir. Dalam Injil Lukas mengapa malaikat mengatakan, ya kan, kepada Maria, kamu akan mengandung dari Roh Kudus, ya kan? Lalu apa dikatakan? Hendaklah kamu menamakan anak itu, dia itu Yesus. Itu. Kalau dalam bahasanya Yesua Hamasia. Apa itu? Yesus itu bukan tidak ada artinya, maknanya ada. Itu Yahweh yang menyelamatkan, gitu loh. Itu jelas. Itu bahwa karena makanya dikatakan karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Nah, itu karena memang dia Yahweh itu yang akan menyelamatkan, tidak ada yang lain. Gitu, sesuai dengan nubuatan. Gitu loh. Akulah juru selamatmu. Kalau saya tidak salah itu di Yesaya dia. Gitu. Itu. Jadi itu intinya. Itu Pak Munir. Pak Munir, saya boleh memberikan ilustrasi, Pak? Boleh. Pak Munir pernah ingat nggak nama Avandi, Pak? Seorang pelukis dari Yogyakarta yang tinggalnya di dekat jembatan Ambarukmo itu, Pak. Pernah mendengar Pak nama Avandi? Pernah. Pernah ya, Pak ya. Nah, saya mencoba membuka pemikiran Bapak ya. Avandi itu kan seorang pelukis yang terkenal ya Pak ya, baik di Indonesia maupun di mancanegara. Maka dia dibilang sebagai maestronya pelukis Indonesia. Nah, ketika Avandi melukis Pak, itu tentu atas kehendak pikiran Avandi kan Pak ya. Tapi yang mewujudkan sebuah lukisan yang indah itu adalah tangannya Avandi, Pak. Kan begitu, Pak? Ya. Jadi, Avandi itu bisa mewujudkan sebuah keindahan lewat lukisan itu adalah tangan yang melakukannya. Nah, ketika hasilnya itu indah luar biasa, Pak, maka yang dikagumi, ya Pak ya, itu pasti Avandi itu, Pak. Orang akan mengagumi Avandinya, bukan tangan Avandi kan gitu Pak ya. Tapi bukan berarti tangan Avandi itu bukan Avandi Pak. Tangan Avandi ya tetap menjadi bagian dari Avandi itu sendiri gitu loh Pak. Bapak tahu nggak rasa ya? Ya tahu. Tahu kan Pak ya. Nah itulah Ya, jadi gambaran bahwa nggak Avandi itu ada. adalah yang memiliki kreator ya. Yang memiliki kehendak itu, tapi kehendak itu dilakukan oleh tangan Avandi, Pak, supaya Ya nyata. sayangnya apa ya, Anda itu justru malah mengagungkan yang lukisan itu merupakan Avandinya gitu. Enggak, Pak. Nah, yang dikagumi adalah Avandinya, bukan tangan Avandinya, Pak. Ya, artinya Tapi bukan Avandi bisa dikagumi itu, dia menyatakan kehendaknya melalui tangannya itu. Itu ilustrasi saja. Mungkin Bapak bisa menerjemahkan lah, supaya bagaimana memahami iman Kristen itu bukan kok ada 2 Tuhan, 3 Tuhan, tidak Pak. Gitu loh Pak. Silakan ya sama bang. Misalkan Anda hanya menyembah Yesus misalkan, kamu tidak lagi menyembah Allah gitu kan. Sedangkan Yesus itu sejatinya sudah
jelas-jelas bahwa Yesus diutus kepada bangsa Israel waktu itu. Dan kalau Anda masih mengikuti utusan Allah yang diutus oleh ke Nabi Israel itu, Anda sebetulnya ditolak oleh Hasem itu sendiri. Karena apa? Sekarang udah di Nabi yang setelah Yesus, di zamannya Nabi Muhammad. Itu analoginya itu. Dan bahwa jelas-jelas jalurnya bahwa sesungguhnya barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia akan termasuk orang yang merugi. Gitu. Jadi kalau kita masih mengikut Nabi Musa, Nabi Ibrahim, apalagi Nabi Adam gitu kan, itu kan udah lewat gitu kan. Itu sudah nabi-nabi sebelumnya gitu, sejatinya gitu. Ya, itu kan Pak, perjalanan sejarah sih Pak. Kalau Kristen itu tidak mengabaikan sejarah kehidupan ya Pak ya. Khususnya tentang kehidupan kerohanian kita, keimanan kita itu tidak bisa mengabaikan sejarah gitu Pak. Jadi tidak langsung semuanya itu ditutup gitu kan. Yang lama nggak berlaku. Contohnya gini Pak. Contohnya dulu ketika kita masih SD itu Pak, saya ingat persis ya Pak ya. Ketika menghitung Pak, menghitung itu menggunakan biting ya, dalam bahasa Jawa ini biting lidi Pak. Nah sekarang anak-anak zaman sekarang mungkin tidak mengenal lagi itu lidi Pak, karena sudah ada HP gitu Pak ya, sudah canggih gitu. Tapi bukan berarti sejarah dulu orang menghitung dengan lidi itu nggak benar, itu nggak ada tuh ngitung-ngitung pakai lidi. Nah itu loh saya ibaratkan itu Pak. Jadi agak mengabaikan fakta sejarah gitu ya, menganggap yang dulu itu udah nggak benar, nggak berlaku. Padahal kenyataannya memang dulu itu benar pada zamannya. Ada lidi untuk menghitung 1 tambah 1 ada 2 gitu kan, dan seterusnya. Hanya sekarang dengan menggunakan tutut aja, ada klik-klik gitu kan lewat HP. Tapi tidak mengabaikan tentang yang sudah ada lebih dulu. Ibaratnya gitu Pak. Ibaratnya seperti itu gitu. Kalau dari teman-teman Muslim itu kan seolah karena Quran itu adalah wahyu asli gitu ya, asli dari Allah gitu. Terus yang dulu-dulu yang ditulis para penulis ya, bahkan yang dikatakan para nabi dulu tidak berlaku lagi itu sudah. Nah, itu yang mungkin Bapak coba renungkan kembali siapa tentang kebenaran. Iya kan gini Mas. Gini, Islam itu bukan, jangan salah paham, Islam itu bukan menyalahkan ajaran nabi-nabi sebelumnya gitu kan. Jadi Islam itu boleh karena gini, Islam itu adalah misalkan adalah pesan yang dibawa oleh seluruh nabi, mulai dari zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, gitu kan. Nah, jadi pesan yang dibawa kepada kita gitu kan, itu tidak pernah pesan yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya itu tidak pernah dirubah oleh Nabi Muhammad. Misalkan perintah menyembah Tuhan ya, satu-satunya Tuhan yang benar, kata Yesus adalah Allah gitu kan, Allah yang di surga kan gitu. Dan Yesus menggambarkan bahwa kepada nabi-nabi kan gitu yang akan datang setelahku kan gitu pengertiannya kan. Jadi pesannya Yesus tuh tetap sama, apa yang dikatakan Yesus, apa yang dilakukan Yesus tetap sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Misalkan Ibrahim puasa, terus Yesus puasa kan, Islam juga puasa gitu kan. Iya. Jadi dalilnya, ini dalil. Yesus pernah dalilnya kan jelas. Ada Yesus nabi puasa. lain, ayo mana ada di Quran nggak apa-apa, mana ada. Ya dalilnya gini, dalilnya masih banyak yang akan aku sampaikan kepada kalian, tapi kalian belum mampu untuk dalilnya dalam Alkitab. Iya kalau nanti aku bawakan dalil dari Al-Quran, nanti kamu nggak percaya. Enggak apa-apa, aku tambah lebih senang dari Al-Quran. Aja. Mungkin kita perlu tanya Pak Munir ini dulu. Apa sih ajaran Yesus yang diikuti oleh Muslim? La ilaha banyak. illallah.
Banyak bos. Oke, Misalkan kita lagi puasa. sekarang kita beda. Puasa yang dilakukan Yesus dengan puasa Muslim sama apa tidak esensinya? Ya sejatinya sama. Oke, Kan Yesus puasa 40 hari, tidak makan. Ya artinya Orang kan Muslim, syariatnya kan puasa, bentar bukan hitungan bentar dulu. puasa 40 hari. Bukan. Yesus puasa 40 hari, 40 malam, tidak makan. Orang Muslim hanya tidak makan siang. Berarti tidak sama ya? Gitu, Pak. Iya kan? Gimana kira-kira? Tidak sama ya? Ya artinya puasa. Bukan. Yang diperintahkan Saya saja puasa. kan hanya puasa. Iya, bukan begitu Pak Munir. Orang suku Batak juga puasa Pak Munir. Agama Permalim itu ada juga Iya, puasa. Iya, intinya agama puasa. suku juga puasa. Agama suku puasa. Tapi esensinya puasanya apa? Ya puasa. Yang diperintahkan hanya puasa. Misalkan di zaman Nabi Daud itu puasanya, zaman Nabi Daud Makanya puasanya 1 hari puasa, 1 hari makan, 1 hari puasa, 1 hari makan. Beda. di mana ada Daud kayak gitu? Itu Daud puasa. Kalau di Al-Quran puasa. Enggak Puasa ada. yang lebih dicintai Makanya Allah adalah puasa Daud. sekarang gini, kalau Daud yang di Quran itu bukan Daud yang di Alkitab. Yesus yang di Alkitab bukan Isa yang di Al-Quran. Kenapa? Ya karena apa? Jadi Karena sekarang gini, Daud masalahnya gini, kan Yesus yang kamu bilang itu kalian ikuti di Quran, di Islam. Sekarang kita uji puasa yang dilakukan Oke. Yesus dengan puasa yang dilakukan Islam, korelasinya di mana? Hanya Oke, puasa toh. korelasinya adalah puasa Oke, itu aja. esensi puasanya gimana? Dia tidak makan lah. Oke, tidak makan makan. selama 1 Kalau hari. Yesus itu tidak makan selama 40 hari 40 malam. Iya. Muslim, Lapar nggak? Lapar nggak? Iya. Kan lapar juga. Aku juga lapar kalau iya, kalau nggak makan. Yesus 40 hari 40 malam dia bertahan. Ya artinya kan puasa gitu kan. Iya, udah itu dulu. Berarti udah beda ya. Ya next lagi. Oke, apalagi? Kan Yesus mengajarkan umatnya bersahadat. Kata Oke, Yohanes, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa Oke. mereka mengenal Dia satu-satunya Allah yang benar. oke. Jadi Yesus itu kalau dikorelasikan dengan Islam sama Kristen, Iya, Yesus menyembah Allah. Saya Islam menyembah Allah. oke. Anda yang berbeda dengan Yesus tentunya. Oke. Jadi menang Islam. Dalam kitab orang Yahudi, Sema Israel Adonai Elohim Adonai Ehad. Di situ memakai kata Adonai. Adonai dari kata YHWH itu. Jadi Ada syahadat artinya- Yesus, bentar. Syahadatnya Yesus itu tidak memakai kata Allah. Itu setelah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tetapi Yesus itu syahadat mereka Yahudi itu Sema Israel Adonai Elohim Adonai Ehad. Tidak ada di situ nama Musa. Tidak ada di situ nama Yesus. Tidak ada di situ nama Abraham. Tapi mengapa di Muslim ada nama Nabi? Berarti Jadi beda ya. Jangan salah kata Yesus bahwa aku adalah jalan, bahwa siapa tidak mengikuti aku. Beda. Itu bukan akan sampai syahadat. kepada Bapa. Itu bukan Ya, syahadat. sama. Itu bukan syahadat Pengakuannya Yesus. kan sama. Beda. Sama. Kata Nabi Enggak. Muhammad juga. Enggak. Sembahlah Allah. Bukan. Sembahlah Allah saja. Jadi oke, kita validasi ya. Syahadatnya fix berbeda ya. Final. Ya. Bahwa ya. syahadat orang Yahudi Iya. itu Sema Israel Adonai Elohim Adonai Di sini bukan Echad. masalah kalimat. Bukan, di sini bukan esensinya masalah juga kalimat, beda. Esensinya tapi juga beda. Tentang ketauhidannya, kesapa. Iya. Gitu. Itu Oke. esensinya. Tauhid itu bukan esa, Pak. Tauhid itu kesatuan. Esa itu memang satu dan hanya satu-satunya. Ehad dengan Itu tauhid kata beda. aja. Nah, kita cek di kamus Arab ya, supaya kamus Indonesia Arab. Jadi Pak Munir ini supaya kita ini ada patokan kita. Enggak usah lah ke kamus-kamus itu buatan manusia kok. Satu bahasa Indonesia, sedangkan wahid itu bahasa Arab. Wahid artinya satu, dan satu bahasa Indonesia adalah esa. Itu aja kok pakai kamus besar segala.
Oke lah, main diam-diam mah nggak apa-apa. Oh, sedang merenung, Pak. Merenung Oh ya, bagaimana oke. memberikan Oke, penjelasan. Oke, aku teruskan kalau renung. Yesus mengajarkan umatnya sholat, kan? Yesus bertobatlah kata Yesus. Lalu Yesus sujud kan gitu. Nah itu sudah Islam itu. Yesus sunat. Kalau kita baca di Lukas ketika sudah genap 8 hari gitu kan. Ya, jadi Yesus sunat nih. Ya, Yesus puasa. Rajin. Ya, maksudnya kena. Maksudnya Pak Munir klaim Yesus Islam itu kan karena ketaatannya kan, karena pasrahannya kepada Allah yang esa itu. Begitu toh. Iya, Tuhannya sama aku dengan Yesus sama Tuhannya. Enggak masalah bagi kami karena memang betul. Enggak sama lah. Ya. Ngapain sama-sama? Jangan nyamain. Ngapain sama-sama itu. Yesus gini Bang, Yesus mengajarkan. Jangan bilang Yesus kalau nggak tahu Yesus. Loh, aku lebih ngerti Yesus daripada Anda. Aku berani jamin. Orang kamu apa? Otakmu ini Pak Munir. Pak Munir. Aku lebih ngerti Anda. Sebentar. Kita buktikan Pak Munir ya. Satu itu wahid, bukan tauhid Pak Munir. Ya, wahid. Iya, satu itu wahid. Jadi Allah itu wahid, bukan tauhid. Jadi wahid. bedanya kalau ini Esa apa? Esa. Wahid juga Esa. Iya. Artinya apa? Menyatukan. Jadi kalau ya udah berarti menyembah hanya kepada Allah yang satu. Jadi tauhid itu Pak Munir itu kesatuan, persatuan itu. Jadi ada yang banyak dijadikan satu di situ. Tapi kalau orang Ibrani itu memang ehad ya. Ehad itu artinya satu dan hanya satu-satunya. Satu tujuan maksudnya. Satu tujuan hanya menyembah kepada esensi yang satu. Oke. Tauhid. Sekarang itu dua sudah tervalidasi tidak cocok ya, tidak cocok. Yang ketiga Pak Munir apa? Sunat. Oke, yang ketiga Yesus mengajarkan berbuat amal itu kan, tapi ya orang Kristen lebih baik daripada orang Muslim dalam hal itu. Enggak. Karena Anda tidak pernah nyumbang ke masjid. Saya tidak sumbang ke masjid. Saya pernah bawa Ustadz berobat, saya bawa ke rumah sakit. Saya bayari obatnya. Menyumbang ke bait Allah misalkan. Nah, Pak Munir, kan Muslim juga bukankah Allah melarang menyumbang ke selain Islam? Pak Munir tidak tahu itu ayatnya. Enggak, kalau di Islam Pak Munir itu pernah nyumbang ke gereja enggak? Ya enggak boleh lah. Enggak boleh. Yesus pun enggak pernah nyumbang ke gereja kok. Ngapain kita melakukan apa yang dilarang Nabi? Sudah, kan berbuat amal. Saya udah berbuat amal. Ustadz, ada 2 orang pernah kebawa ke rumah sakit. Kubayarin obatnya. Makasih. Makasih. Nah, Ustadz lo itu. Ya, nggak apa-apa. Tapi udah percaya Yesus dia. Yesus mengucapkan insya Allah. Islam mengucapkan insya Allah. Apa insya Allah itu? Di mana coba? Di mana ada ayat di Alkitab ini? Ya, oke, baca Yakobus ya. Oh, itu bukan perkataan Yesus. Jika Tuhan menghendakinya pada ayat ke-15-nya dalam Alkitab edisi bahasa Arab tertulis insya Allah. Iya, itu bukan perkataan Yesus, itu surat Yakobus. Kan gini, dalam perencanaan berkaitan dengan hal-hal yang akan datang. Itu bukan perkataan Yesus, itu surat Yakobus. Iya, kan Yakobus itu kan murid Yesus. Iya udah, tapi kan bukan perkataan Yesus. Iya kan, Yakobus pasti mengutip apa yang dikatakan Yesus kan. Yakobus kan muridnya asli gitu kan. Itu nggak ada di situ insya Allah jika Tuhan berkenan itunya. Loh, jika Tuhan menghendakinya itu kalau bahasa Arabnya apa? Insya Allah. Beda. Kan insya Allah itu mudah-mudahan. Insya Allah itu mudah-mudahan Allah insya Allah semoga Allah menghendaki kan gitu. Itu beda. Jika Tuhan berkenan, bukan jika Tuhan berkehendak.
Jika Tuhan Ya, jika berkenan. Allah menghendaki. Oke, Jika Allah kita menghendaki. enggak, Allah. jika Tuhan berkenan itu. Nah, oke. Yesus mengajarkan wanita untuk berjilbab. Nah, Di mana Yesus mengajarkan wanita berjilbab? tuh, kan bunyinya gini, tetapi perempuan yang berdoa atau berlindungi dengan kepala, sedangkan ia tidak bertudung, ialah menghina kepalanya, karena ia sama dengan perempuan yang disusun. Itu bukan Itu di mana perkataan. ayatnya? Itu bukan perkataan Yesus, itu surat Paulus di Timotius Iya, itu artinya, ada. Iya udah di artinya- Timotius. Oke. artinya Paulus keceplosan ini mungkin ini. Oke, sampai sekarang suster-suster masih Salah nulis. pakai suster-suster di gereja ortodoks itu masih pakai kerudung kok, gereja Iya, ortodoks, gereja katolik. Emangnya Anda ortodok, emangnya Anda Katolik kan Ya enggak. udah masih dilakukan itu. Kami kan Jadi, lebih kami kan orang-orang modern. Kalau pakai kerudung kayak gitu rasanya repot. Udah panas tambah itu keringatan itu aja Ya, ya. iya. Anda Kalau berarti enggak ikut Yesus kalau gitu. bukan, itu kan konteksnya di situ. Itu ajaran Paulus. Oke. Sedangkan Nah. Paulus saja Anda tolak, apalagi Yesus. Oke. Jadi gini ya, Pak Konteksnya Munir. dalam beribadah. Kalau Iya, masak konteksnya pakai itu. kerudung. Iya, konteks beribadah Belanja juga nggak itu. pakai kerudung. Dalam beribadah itu. Dalam beribadah itu ditudungi. Oke, Supaya betul. nambah khusyuk. Iya kan, Beda apa kalian konteksnya kayak ya. gereja seksi? Kan kayak gereja seksi-seksi Beda. Wah, kan. sih. Loh, beda. Saya gini. Yang seksi-seksi itu kurang tepat itu. Jangan seksi-seksi. Yang betul itu harus sopan dan teratur. Lu kan nggak ada larangannya juga katanya. Loh, ada sopan dan teratur. Ada semua. Batasannya apa? Batasannya tentu Sopan dan ada. teratur itu berbicara kaidah norma setempat. Oke. Di atas paha teratur nggak itu? Hah? Ya, Celana di atas paha. kami CIA nggak setuju itu. Kami setuju yang Di atas- sopan-sopan dan teratur itu patokannya. Aku tidak butuh persetujuan kamu. Kalau menurut kitab, menurut Yesus. Sekarang maksudnya. gini Pak Kan Munir, Yes. Pak Munir, Pak Munir. Begini Di cara Doli, Pak Munir, sebentar. di Doli itu 96% dulu Muslim loh Pak. Di mana itu? Doli, Enggak, jangan bahas Nggak itu apa-apa, dulu. Doli loh. Kan Bukan, kamu bukan. bilang pakai Bukan. celana di bawah Kita jas itu, jangan. di atas Itu paha. kan ini kan kita bicara Sebentar Pak Munir, Pak Munir. ada Jadi gini. ajarannya gitu ya. Patokannya adalah ajaran Yesus, teladan Yesus, ajaran Alkitab. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan di situ, kita katakan bukan ajaran yang salah. Orangnya yang salah. Jadi kalau berpakaian yang seksi yang kau bilang tadi, yaitu kesalahan mereka lah itu. Jadi bukan ajaran nggak Yesus. ada. Kan nggak ada batasannya, batasan yang Sekarang dilarang kan- hanya kan yang batas diskusi- dengkul ke bawah, Sebentar. apa dengkul ke Munir, atas, Munir. itu kan nggak jelas. Bukan, Nah. yang diskusikan antara aku dan kamu kan. Iya. Ya udah, saya kan Ini katakan itu tidak masalah- sesuai. Ya apa bedanya nanti kalau kupaksakan samamu, teroris itu Islam lah itu. Mana dalilnya kalau itu tidak sesuai menurut Loh. Alkitab? Ya tidak sesuai kan dikatakan harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Sopan itu kan berbicara. Sopan menurut Alkitab standarnya apa? Sopan itu Sopan kan menurut Alkitab standarnya apa? sopan itu kan diukur menurut budaya lokal. Karena Paulus juga Oh. berbicara, iya budaya lokal. Itu budaya lokal. Kalau di budaya lokal itu kayak gitu udah sopan, ya nggak masalah. Ayatnya Orang- berbunyi, barang siapa percaya kepada aku, maka dia selamat. Anda percaya budaya lokal apa percaya kepada Yesus? Ya saya percaya kepada Yesus, tetapi Yesus hadir di tengah-tengah budaya juga. Gimana sih? Enggak. Saya kasih contoh sama Munir. Di dalam Alkitab Adan dan Hawa itu telanjang. Iya telanjang mereka, tapi mereka justru dikatakan manusia yang kudus tidak berdosa. Oh, berarti ke gereja telanjang boleh gitu? Iya, tergantung budaya lokal, budaya. Enggak lah. Bagaimana. Di situ, jadi beda konteks. Jadi Pak Munir itu harus berpikir luas. Contoh, kalau kita masuk ke daerah pedalaman-pedalaman sana, mereka hanya memakai pakaian yang sederhana banget. Apakah itu tidak sopan? Bagi mereka itu sopan. Nenek moyang kita dulu pakai pakaian itu hanya ditaruh setengah badan itu. Bahkan masih ada di beberapa tempat wanita kelihatan buah dadanya. Apakah itu tidak sopan? Ukuranmu apa? Iya kan Anda udah mengikut gaya. Bukan mengikut kesopanan. Kan dikatakan di situ berlangsung dengan sopan dan teratur. Sopan itu sudah berbicara budaya lokal. Tendennya kelihatan sopan. Loh, dalam budaya tertentu nggak masalah. Jadi gini Pak Ya Munir. udah, kamu bisa Bukan, aja bikin jadi budaya jangan. baru.
Iya, jangan salahkan orang, tapi kamu sendiri yang pikirannya kotor. Di situ Adam dan Hawa telanjang. Konteks budaya pada waktu itu. Zaman dahulu juga orang nggak pakai baju kayak kita kok. Oke. Iya, budaya itu kan berkembang. Budaya itu kan dinamis. Budaya itu nggak statis itu, dinamis itu budaya. Oke, Gitu, bukan Pak hanya di Munir. Papua Pak Mas saya. Bukan hanya di Papua, Bro. Aku boleh share screen ya. Aku nggak ini, aku kan nggak bicara Papua, aku nggak bicara daerah, nggak mau aku bicara daerah. Sensitif, bro. Artinya berbicara tentang sopan santun itu kan lain lubuk lain ikannya, bro. Kalau ini, Bro, menurut pendapat Anda apa deh? Coba ya. Oke. Oke, ini, Bro. Ini apa kira-kira nih? Budaya juga nih. Kalau cadar digunakan setiap hari itu berarti sundal. Berarti orang muslim yang pakai cadar terus itu dikategorikan dalam Alkitab, dia wanita sundal. Dalam Alkitab lo ya. Pacing, lanjut. Jadi Woi, Pak Munir, Ini iya, kenapa? itu bedakan Kenapa, Dir? konteks. Dir? Itu bedakan konteks ini. Pak Munir Nggak jangan. nggak apa-apa. Terus ini lagi live gimana, ini. Dir? Lagi live ini. Oh, nggak boleh, Dir. Wah, gambar-gambar. Nanti Enggak. Kalau gambar Enggak, bukan gambar itu. Jadi Pak Munir, kita harus bedakan budaya, gitu loh. Budaya, adat istiadat, setiap negara itu kan punya budaya masing-masing, tradisi masing-masing, adat istiadat masing-masing, termasuk juga Indonesia, gitu loh. Gitu. Jadi memang orang Kristen di Timur Tengah itu, ya, bahkan orang Yahudi juga itu memakai ini penutup kepala. Ya. Iya, karena budayanya, tradisinya seperti itu di Timur Tengah, gitu loh. Kan seperti itu. Itu Pak Munir. Tadi Pak Munir ketika menayangkan ya, men-share gambar-gambar itu seolah-olah itu general gitu. Oh tuh, Iya, itu budaya kalau Eropa, yang tidak Islam itu tuh kayak gitu. Enggak juga, Pak. Enggak juga. Karena saya pernah melihat juga, Pak. Yang aku pertanyakan gini, misalkan budaya Barat itu yang komunitas-komunitas terlanjang itu, terus pindah ke Indonesia, apa menurut Anda? Kan kalau Anda mengikuti budaya, tentu Anda pasti mengesahkan aja kan gitu. Kalau patokannya budaya loh ya. Ini Pak Munir, kita kembalikan lagi ke masing-masing Pak Munir. Oke, contoh Kayak Pak Munir di Bali ya, betul-betul. Lanjut. Iya, di Bali, ya kan orang Bali enggak keberatan gitu loh. Kan Berarti menurut Yesus benar itu? Loh. Ya kalau menurut bedakan Pak Munir budaya dengan Alkitab, Imam Kristen gitu loh. Saya mau tanya dulu sama Pak Munir. Bagimu dosa itu apa sih? Dosa. Iya. Kalau dia melanggar apa yang diajarkan diperbuat oleh nabinya, itu adalah dosa. Contoh apa? Yesus selalu menggunakan koko, ya, baju koko. Bunda Maria selalu berjilbab. Lalu misalkan umatnya tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus, itu berdosa itu. Pakaian itu masalah budaya, Pak Munir. Budaya. Orang Yahudi dulu bajunya itu nggak ada yang dijahit karena nggak ada mesin jahit, hanya satu kain aja dililitkan. Dulu kan beda, bro. Ya itu, jadi makanya saya bilang budaya itu berkembang. Ikuti Yesus itu bukan berarti mengikuti segala bentuk budaya pada saat itu. Ya kalau dulu Yesus ibaratnya pergi pelayanan, dia jalan kaki kita sekarang. Dulu Nabi naik haji itu naik unta lah kalian. Kan nggak bisa. Jadi ada hal-hal berbicara etika, moral, sikap hati, sikap hidup, itu yang tidak bisa dirubah standarnya. Kalau masalah berpakaian, itu kembali kepada budaya setempat. Bentar. Pak Munir pernah pakai jas enggak, Pak? Pernah. Jas, kalau resepsi, pakai jas, pakai dasi itu ya? Ya. Itu ajaran Nabi ada nggak, Pak? Pakai jas, pakai dasi. Ajaran Nabi itu menutup aurat, bukan terserah mau menutup aurat pakai sarung, pakai jas, itu terserah, nggak ada batasan. Ya aurat itu apa? Aurat itu apa? Itu adalah bagian-bagian tubuh yang tidak boleh diperlihatkan. Contoh misalkan paha. Oke, kita cek dulu apa sih arti aurat ini?
aurat wanita adalah dari betis sampai ke, pokoknya wanita itu dalam Islam yang boleh kelihatan hanyalah Mata. kaki dan telapak tangan dan muka. Beda Islam kan gini bos. Islam itu yang nampak hanya matanya, yang lain tertutup. Kalau di agama lain yang tertutup hanya matanya, yang lain terbuka. Itu bedanya. Ini. Jadi lebih selamat. Munir. Nah, ini Tahu nggak, saya. Pak Munir? Pak Munir, Pak Munir tahu nggak di Qatar sekarang ada pantai dan sudah ada Pantai. orang-orang yang jemur di pantai itu. Ya betul. Kenapa pemerintah Qatar tidak bilang itu melanggar enggak boleh. Ini. Apa itu, Pak Munir? Kita masuk ke KBBI ya, bagian badan yang tidak boleh kelihatan. Kemaluan organ untuk mengadakan perkembangbiakan. Ini kelamin Pak Munir. Di sini kan tidak membicarakan hukum pemerintah. Di sini kan membicarakan hukum Alkitab, hukum Allah, gitu, hukum Tuhan. Ya kan tadi bilang aura. Kalau masalah Aurat. pemerintah itu terserah. Sekarang orang yang pergi ke gereja dengan berpakaian seperti itu, apakah kelihatan ininya, kemaluannya? Ya tentulah. Berarti yang bermasalah itu yang pertama Pak Munir. Pak Munir suka ngintip-ngintip. Gimana nggak ngintip kalau dia ini kok menampakkan. Itu. Jadi yang bermasalah itu sebenarnya Pak Munir. Nggak mungkin kita nunduk kan. Nggak mau ke bandara. Jadi nggak mungkin kita nunduk kan. Pasti tetap. Oke. Jadi itu ya Pak Munir. Oke, jadi artinya kalau masalah pakaian itu kita kembalikan pada konteks dan budaya ya, budaya lokal. Ya, artinya Islam Begitu. di sini lagi-lagi menang ya. Enggak lah, enggak menang kok. Tidak lah. Karena harus kita bedakan Pak Munir. Mana budaya tradisi, mana yang dikatakan diajarkan oleh kitab suci. Bro, sekali lagi kita jangan bicara budaya, kita membahas tentang hukum di Alkitab dan kalau di dalam Alkitab jelas itu loh. Apa jelasnya? Dikatakan ya bahwa memang tidak boleh memperlihatkan ketelanjangan kita. Sekarang itu ayatnya mana ayatnya? Kalau orang lakukan itu gimana? Orang melakukan itu demi apa? Karena agama. Coba saya tanya, apakah orang-orang bule di Tak Bali, bacakan, Nir. Acim. ya gini, apakah orang bule Ketika Yehuda ya, gini, Pak melihat Munir, dia, apakah orang bule disangkanyalah ya, dia seorang perempuan sundal karena ia menutup mukanya. Jadi kalau orang di zamannya itu setiap harinya menutup muka, dia dikategorikan wanita sundal. Ya wanita artinya sundal. ada something wrong itu pembuat ayat itu something Ya, wrong. something wrong kan menurut lo. Supaya umatnya membuka aurat supaya Saya mau tanya Pak Munir, dengan saya menutup aurat Pak, dengan saya menutup aurat bukan berarti saya tidak bisa jadi teroris kan? Bapak tahu nggak yang ngebom itu ya, pakai? dia itu urusan oknum, jangan dibahas di sini. Oh enggak, itu hukum Pak. Berarti Bapak ini sedang berbicara apa gitu loh, berbicara bom hanya yang pakai badan. Pak Munir, giliran tadi orang nyimak ini bicara teroris itu oknum. Giliran tadi ada orang berpakaian seksi ke gereja, kau bilang ajaran. Jadi kamu tidak netral di sini. Makanya. Kenapa aku membedakan oknum dengan enggak? Karena ajarannya jelas di Al-Quran melarang. Sekarang gini Pak Munir. Ya, di Alkitab juga dilarang kok. Tunggu dulu, Le. Orang bule ya di pantai di Bali itu, apakah mereka mengatasnamakan agama? Mereka seperti itu. Oknum atau mengatasnamakan agama? Pak, karena nggak ada larangan kan. Janganlah kamu menampakkan bagian ini kan nggak ada. Yang ada ikutilah budaya Arab, budaya Barat. Misalkan telanjang itu budaya mereka kata mereka. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa ikutilah budaya. Lu tadi kata Erben apa itu? Pakaianlah dengan sopan, kurang lebih gitu. Nah, sopan menurut standar seharusnya dia ini salah nanggap dia. Apa. Kan di dalam Alkitab dikatakan berpakaian itu berlangsung ibadah itu dengan sopan dan teratur. Berbicara sopan itu kan dikembalikan kepada adab dan budaya setempat. Itu kan ukuran sopan santun.
Dalam satu budaya berpakaian seperti ini itu sopan. Tapi Iya. dalam satu budaya itu tidak sopan. Berbicara sopan itu relatif. Oke. Bagaimana kalau budaya telanjang yang di barat itu pindah ke Indonesia? Apakah boleh? Pak Munir, saya jelaskan Pak Munir. Justru di dalam Kejadian 3:21 ketika Adam dan Hawa tahu bahwa diri mereka itu telanjang, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Oleh Allah. Kejadian 3:21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Jelas di sini loh. Allah itu tidak mau melihat ketelanjangan manusia. Makanya dia membuat pakaian. Mereka Adam diperintahkan untuk menutup aurat gitu kan. Menutup tubuhmu gitu kan. Nah, kata Pak Munir, nggak ada dalam ayat kitab. Tidak ada ayat gitu. Jadi gitu jamaatnya berpakaian. Jadi Pak Munir, supaya Pak Munir mengerti, berbicara tentang sopan santun itu berkaitan dengan budaya lokal setempat. Iya. Wahyu 16 ayat 15. Tunggu lihat. Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ada. Gitu loh. Banyak Pak Munir di dalam Alkitab. Kemaluannya kan cuma satu kan, kemaluannya yang di tengah-tengah itu aja kan. Nah, berarti boleh dong menutupi aja dengan tangan. Kemaluannya berapa Pak Munir? Menutupi dengan tangan aja kan bisa menutupi kemaluan itu. Kan gitu. Menutupi dengan tangan bisa juga kan, menutupi walaupun nggak pakai pakaian. Tangan itu pakai enggak? Sekarang tangan itu pakai enggak? Sekarang tangan itu pakai enggak? Ikan kontennya ini menutup kemaluan katanya. Kontennya kan itu. Iya. Kalau mau dikatakan di Wahyu tadi kan dikatakan pakaian, bukan tangan. Ya ambil aja pakaian terus ditutupkan pakai tangan kan gitu. Pak, orang yang telanjang di pantai itu, Pak Munir, saya boleh share screen ya? Saya boleh share screen. Orang yang telanjang di pantai itu apa melakukan tindakan ini? Iya itu kan pakai kancut. Oke. Nah, tunggu dulu. Apa orang yang telanjang di pantai itu melakukan tindakan seperti ini yang memakai ini? Coba. Nah itu kan gini, itu kan adalah orang kafir yang ingin memfitnah orang Islam dengan memakai cadar, kerudung. Supaya apa? Supaya orang Islam ya dicek aja KTP-nya apa, kebiasaannya di mana, bagaimana dia ibadahnya, pakai kitab apa. Orang telanjang itu hak pribadinya. Kamu jadi putus orangnya. Kamu pakai jilbab lapis 100. Iya Pak Munir, kalau orang bule, orang apa yang datang, kamu mau tutup badan kamu dengan 100 kain. Iya, bukan, jangan sangkut pautkan bahwa agama Kristen tuh menyuruh orang umatnya untuk telanjang. Enggak seperti itu, Pak Munir. Salah. Seharusnya aku ini sedang membantu Yesus untuk mengajarkan apa yang diajarkan. Yesus mengajarkan dia pakai koko, pakai kopiah, pakai ibunya pakai jilbab. Siapa pakai koko, baju koko? Emang Yesus pakai baju koko? Ada. Di mana coba ayatnya? Di mana-mana. Bunda Maria pakai jilbab. Di mana? Banyak. Yesus pakai kopiah di mana? Yesus pakai kopiah. Ada. Mana ada kopiah Pak Munir? Ini kata itu penutup kepala. Penutup kepala itu bukan artinya kopiah. Oh iya. Iya ya betul. Iya betul. Ya, Oke. Ini. Enggak. Jangan oke. Dulu nih, aku akan buktikan perkataanku nih. Kopiah ya. Itu kan gambar. Lukisan orang itu. Ini lukisan orang nih. Kita kok lukisan. Gambar Pak Munir. Ini Pak Munir ini kurang vitamin ini. Gambar. Ya, oke. Udah ya Pak Munir ya. Jadi kalau di dalam gereja itu catatan Alkitab harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Sopan itu diukur dari nilai-nilai budaya setempat. Itu namanya sopan santun. Kalau di Indonesia konteksnya seperti itu tidak sopan ya jangan dilakukan. Iya, artinya tapi kalau di konteksnya mereka itu sopan ya silahkan. Di situ. Enggak disalahkan ya tadi yang komunitas telanjang sepeda pakai sepeda sambil telanjang. Loh, itu kan beda, itu kan bukan konteks ibadah.
Iya kan katanya ibadah tadi, katanya Loh, mengikuti budaya berarti gitu kan. enggak connect Pak Munir ini. Berarti Ibadah mereka orang Kristen itu Nih, Pak dengan Munir, sopan dan teratur. di mana gini Pak Munir, di mana di Indonesia ini orang ibadah itu telanjang? Coba. Ya enggak ada. Ya kalaupun ada, misalkan nanti Nah, budaya barat itu pindah ke Indonesia. Jangan pakai kata, jangan pakai kalaupun ada gitu loh. Tidak ada. Adalah Di luar negeri juga orang Kristen beribadah enggak kayak gitu kok, justru sopan-sopan. kalau ada kan nggak dosa kan, kita kan Enggak. bicara nggak dosa. Orang yang berpakaian seperti itu ya di pantai. Kalau orang luar di kantoran ya sopan. Itu di pantai sehari-hari. Kenapa di pantai? Karena mereka butuh matahari. Lagian juga masa di pantai pakai bukan. Lagian juga di pantai masa pakai baju kena air kan gak enak. Itu jadi sopan santun itu kan harus lihat konteks. Contoh orang lomba renang. Mana ada orang renang pakai apa? Pakai jilbab. Pakai baju jeans, celana jeans. Pakai jeans ya baju tenggelam kemeja. dia, ketinggalan dia. Itu kan Jadi sopan santun itu harus melihat pada konteksnya Pak Munir. beturnya lomba-lomba yang kayak gitu ada Iya. kesempatan orang-orang Nanti apa ya? karena bukan gini, karena dikatakan harus pakaian seperti apa itu jubah-jubah itu ya. Nanti Munir bikin sepak bola pakaiannya jubah, orang lain pakai celana pendek kayak biasa, lari kau gimana Pak Munir? Itu jadi budaya itu. Yesus tidak mengajarkan lomba itu membuka aurat. Iya Tidak Pak Munir. Jadi artinya lihat konteksnya Pak. Lihat Munir. konteksnya Pak Munir. Betulnya Sopan santun itu lihat konteks. kalau Yesus betulnya. Iya. Kalau ditanya saya pribadi, bagaimana orang ke gereja harus sopan dan teratur. Iya. Harus jadi berkat, jangan jadi sandungan. Dan itu kita sampaikan, kita ajarkan Pak Munir. Loh, yang telanjang itu sudah teratur loh kata mereka, sudah sopan dan teratur. Mana Pak Itu Munir kan bukan telanjang? ibadah. Aduh. Kau bahas yang di luar. Iya nanti kan walaupun di gereja kan dia Ya udah, nanti gimana kalau aku bahas nanti Taliban? Bagaimana Taliban? Orang-orang lain dibunuhi di sana. Loh kok Taliban sih? Ya sama Mereka- aja. Karena jadi Taliban. jangan buat standar ganda. Kalau nggak mau dibunuh jangan memerangi. Loh, mana ada orang Kristen merangin orang Muslim di Timur Tengah sana? Israel apa? Israel Amerika itu. Amerika gimana? mah. Apakah itu orang itu? Orang Kristen lokal yang di sana emang perang. Yang berperang itu agama atau negara? Ini bro. Gini, bro. Ini Pak Munir ini gini di Negara, dalam kekristenan bro. itu agama dan Jadi negara gini, itu Pak Munir. beda, Bro. Waktu gini, berarti waktu pejuang kemerdekaan ya yang punya agama ketika dia membunuh penjajah itu bagaimana? Oke, aku Ya, enggak usah. Kita Kan gitu. sudah Bukan dapat seperti itu, Pak poin Munir. ketiga ya. Pola Jadi pikirnya. ajaran yang dilakukan oleh Yesus dengan Pak Munir itu sudah beda ya dengan Alkitab. Oke, apalagi yang keempat Pak Munir? Kita uji dulu. Yang keempat itu kira-kira Yesus mengkafani jenazah gitu kan. PL di Matius nih ya, tetapi yang terjadi sekarang itu kan beda gitu kan. Iya. Di Matius dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengkafaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Iya. Dan Islam itu melakukan itu gitu kan. Oke, sekarang kita lihat secara utuh ya. Yesus itu waktu dikubur di mana? Di dalam Yes. tanah atau ada guanya? Ada guanya. Ya sudah, berarti nggak sama ya. Ya kan Yesus pakai Ya kapan kan? sudah. Iya, pakai kapan itu kayak gimana? Apa dipocongi? Kan enggak. Ya karena apa? Karena apa ya? Para ininya kan sudah kan Yesus sudah Oke. gitu kan. Iya Pak Munir. Yang kedua, ketika Yesus bangkit, kapan itu ditinggalkan kan? Nah, sekarang orang-orang Muslim ketika dikuburkan, kapannya ditinggalkan enggak? Nah, di sini kan bicara masalah kapan, bukan Ya masalah itu kan kapan Yesus itu kan tinggal di kuburan itu ketika dia bangkit. bukan masalah dikubur apa enggak kan gitu. Loh, kan kau bilang mengikuti. Kan harus namanya mengikuti kan harus titik koma. Yang jelas Kapan Yesus itu kan tinggal di kubur itu, bangkit gitu. dia. Orang Muslim kapannya tinggal apa gimana? Bukan. Yang aku ingin bicarakan adalah Yesus menggunakan kain kapan. Muslim juga Iya. kain kapan. Terus Kristen yang menggunakan dasi kupu-kupu itu dari siapa? Oke, saya tanya sama Pak Munir. Yesus ketika dikafani itu permintaan Yesus atau memang inisiatif dari ibunya?
Ya, karena apa di Yesus dikafani? Karena memang nabi-nabi sebelumnya mengajarkan kapan. Yang Oke. tidak ya, Jadi yang mau saya kasih tahu sama Munir itu budaya setempat. Iya. Itu aja. Jadi Pak Munir harus bilang. Jadi sekarang iya, budaya itu masalah dikuburkan itu. budaya semua. Udah pernah kita bahas itu Pak Munir. Nanti kalau ada budaya orang mati ditelanjangi aja, nggak usah pakai apa-apa, mau ikut Anda? Loh, budaya itu budaya itu berkembang sesuai dengan pola pikir orang setempat Pak Munir. Emangnya hukum Allah itu dibatasi oleh budaya? Sekarang begini, kalau berbicara budaya Pak Munir, dulu baginda Nabi itu kemana-mana itu naik unta. Sekarang Pak Munir nggak usah pakai sepeda motor buatan kafir. Kan Itu ikut bukan Nabi. Ya itu kenapa pakai standar ganda? Iya. Itu budaya Pak Munir. Itu budaya. Konteksnya kan ibadah yang Loh. Itu orang mati itu memang ibadah, itu di kapan itu bukan ibadah bagi kami itu. Itu upacara apa itu? Upacara pemakaman itu dari orang Yahudi, enggak ibadah itu. Mana ada ibadah orang dikapani ibadah. Aku ngerti. Itu upacara penguburan aja itu. Ajarkan Yesus yang dilakukan Kristen itu aku ngerti bahwa tiada satu. Munir, orang dikapani itu bukan ibadah. Itu yang budaya pemakaman, upacara adat itu. Mengikuti 100% apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus perintahkan, kamu harus lakukan. Oke, sudah. Apa sih yang apa sih yang Yesus ajarkan? Yesus ajarkan adalah yang Yesus perbuat. Oke. Kita cross check. Menyembah Tuhan. Yesus untuk berdoa, menadahkan tangan, bukan mengangkat kepala. Ini Pak Munir, saya ajarkan. Ya, saya kasih tahu sama Pak Munir. Tidak pernah mengajarkan Yesus, yang ada dalam kitab suci Alkitab kami. Yang pertama ajaran kasih. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sama manusia seperti diri sendiri. Itu pertama. Yang kedua apa? Ajaran Yesus dalam kitab suci Alkitab. Matius 28. Itu Yesus mengajarkan itu. Yang ketiga apa? Apa kedua? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka, dan ajarkanlah mereka tentang segala sesuatu yang telah kuajarkan kepada sekedar murid kan. Aku nyatakan sampai akhir zaman. Itu yang ketiga apa? Sedangkan Anda menghambakan diri. Kami pergi kok memberitakan Yesus, menginjili, memberitakan kabar baik. Menghambakan diri, bukan memuridkan diri. Kami lakukan perintah itu. Pergilah, kan jelas sekali. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kan itu, baptis. Kami lakukan. Sebarkanlah Injil ke segala makhluk. Anda pernah lakukan enggak? Apa ajaran Yesus? Malah kami berdoa. Sebarkanlah Injil ke segala makhluk. Kami yang di surga. Kami lakukan, ini Pak Munir. Doa Bapak kami. Kami lakukan doa Bapak kami. Itu loh. Itu Pak Munir. Dia jelas itu loh. Jadi ajaran Yesus jelas itu loh. Tidak abu-abu. Ya, di dalam Alkitab itu jelas ajaran Yesus apa.